Halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Baik lagi ke tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal nyobain salah satu fitur di Gypsy AI, yaitu parafrase paragraf. Nah, untuk aksesnya teman-teman bisa cari di sini parafrase ya, kata kuncinya. Atau teman-teman kalau mau cari secara manual lewat scrolling, teman-teman tinggal pilih kategori AI asistensi penulisan akademik gitu ya. Lalu cari yang parafrase paragraf. Nah, untuk fitur parafrase paragraf ini bisa diakses secara gratis gitu ya teman-teman. Jadi kamu nggak perlu bayar. Tapi kalau misalnya langganan, nanti ada fitur pendukung lainnya selain parafrase, yaitu untuk pemeriksa tata bahasa dan juga eh, pemeriksa plagiarisme gitu ya, untuk membantu teman-teman tahu kira-kira nih tulisannya apakah sudah cukup baik gitu ya, dari sisi similarity atau skor similarity-nya itu berkurang, atau mungkin setelah teman-teman cek Turnitin-nya itu sudah lebih oke. Jadi melalui parafrase yang ada di Gypsy AI itu udah sangat membantu teman-teman dan memudahkan teman-teman gitu ya. Apalagi fiturnya gratis nih teman-teman. Oke, kita langsung aja, kita udah ada studi kasusnya. Di sini udah ada salah satu artikel ilmiah gitu ya. Di sini aku coba copy paste paragraf pertamanya. Nah, nantinya kita masukkan artikel atau tulisan yang pengen teman-teman masukkan di sini, baik paragraf atau kalimatnya. Lalu teman-teman tinggal pilih pengaturan terakhir, yaitu mau modifikasi jumlah katanya tuh supaya lebih singkat, sama, atau lebih banyak gitu ya. Jadi sesuaiin aja dengan kondisi case teman-teman gitu ya, dalam menulis atau dalam menyusun riset atau penelitian teman-teman. Oke, setelah itu kita klik parafrase aja. Di sini kita lagi nyobain yang modifikasi jumlah kata dengan kata yang lebih singkat gitu ya. Jadi lebih pendek dibandingkan contohnya. Nah, di sini udah ada. Ini jadi cuman beberapa kalimat doang. Kalau nggak salah ini ada 3 kalimat ya teman-teman, atau 2 kalimat. Nah, di sini udah lumayan sesuai ya dengan makna yang ada di sini. Jadi ini latar belakangnya tentang jelasin penggunaan internet gitu ya, dengan beberapa sitasi atau sumber Ho dan Wu. Di sini juga udah tertulis Ho dan Wu-nya, dan angka-angkanya juga udah sama ya teman-teman. Jadi maknanya tetap sama, tetapi dibuat lebih singkat gitu ya. Dan ada 3 alternatif yang teman-teman bisa pilih gitu ya, sesuai preferensi kalian gitu. Oke, ini udah cukup oke. Sekarang kita cobain lagi ke versi modifikasi kata dengan jumlah katanya yang sama gitu ya. Jadi jumlah katanya ini nanti akan sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang ada di sini, jumlah katanya. Cuman untuk parafrase ya pastinya kita akan nyobain penggunaan kata-kata yang berbeda atau struktur kalimat yang berbeda. Nah, di sini udah ada hasilnya ya. Jadi lebih banyak dari yang tadi ya, karena yang tadi tuh lebih singkat. Di sini jumlah katanya sama dengan yang ada di contoh atau yang di input tadi gitu ya. Nah, di sini sesuai ya, masih sama membahas dengan internet di kalimat awal. Jadi internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Di sini penggunaan internet saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh banyak orang. Jadi maknanya tetap sama. Yang kedua dan ketiga juga sepertinya sama ya teman-teman. Akses internet kini menjadi esensial bagi sebagian besar individu. Terus yang ketiga pakai kata di era modern nih. Terus lalu ada internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan mendasar. Jadi kalimatnya maknanya tetap sama ya di ketiga alternatif ini gitu ya. Dan bahkan kalau dilihat secara sekilas dari penyebutan sitasi gitu ya, sumbernya itu sama, dan angka-angkanya juga sama gitu ya, 60,1% dan 58%. Jadi tetap sama. Oke, kita cobain lagi yang terakhir, kita nyoba modifikasi supaya katanya lebih banyak gitu ya. Nah, kadang di case ini itu teman-teman perlukan kalau bisa teman-teman ada kebutuhan untuk mempunyai target kata tertentu gitu ya. Misalnya kalian harus nulis latar belakang di 3000 kata atau 1000 kata, dan teman-teman butuh tambahan gitu ya, mungkin tinggal dikit 800 ke 1000. Itu AI ini bisa ngebantuin teman-teman gitu ya lewat parafrase dengan jumlah kata yang lebih banyak. Nah, di sini udah ada teman-teman. Jadi ini udah terlihat ya lebih banyak dibandingkan contoh atau input yang tadi, yang sebelumnya outputnya berbeda. Di sini terlihat lebih banyak, jumlah baris lebih banyak, kalimat yang lebih banyak, dan juga penggunaan kata-katanya juga gitu ya. Tapi maknanya di sini masih sama juga. Kalimat pertama itu masih bahas tentang akses internet di era modern ini.
Ini sama juga dari kata di era modern ini, internet bukan lagi sekedar teknologi, melainkan kebutuhan pokok bagi banyak individu. Dan yang alternatif awal ini ada internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan esensial bagi sebagian besar populasi di dunia. Secara sekilas juga masih sama citasinya, terus ada angka-angkanya juga yang sama. Jadi parafrase ini sangat efisien dan efektif lah buat teman-teman yang membutuhkan parafrase, lagi mencoba mengurangi skor Turnitin, plagiarisme dan lain-lain, atau dengan kondisi kata-kata atau penulisan teman-teman butuh kata-kata tambahan gitu ya, supaya jumlah katanya semakin bertambah atau perlu dikurangin sesuai dengan kondisi penulisan teman-teman kayak gitu. Nah, ini tutorial singkatnya teman-teman. Jadi sebetulnya ada tutorial yang lebih advance lagi, teman-teman bisa akses di youtube.com/@gypsyresearch gitu ya. Karena kemarin kita udah ada acara tentang cara parafrase mudah lolos Turnitin gitu ya. Di sini videonya udah ada GRA online kelas cara parafrase mudah lolos Turnitin. Videonya sekitar 1 jam teman-teman, tapi di sini udah ada studi kasus yang dimana men-challenge kita dalam 30 menit gimana sih cara ngurangin salah satu artikel yang udah pernah dipublish yang udah dicek Turnitinnya 90-an% sampai berkurang di bawah 50% hingga 20%-an gitu ya. Jadi melalui Gypsy AI aja udah bisa ngurangin Turnitin, skor Turnitin yang sebanyak itu. Jadi silakan teman-teman gunakan fitur-fitur yang ada di Gypsy AI, karena ini fitur-fitur mix and match ya. Jadi nggak cuma parafrase paragraf, tapi kita ada juga pemeriksa plagiarisme dan pemeriksa tata bahasa yang tentunya akan mendukung teman-teman gitu ya dalam penulisan riset kalian. Oke, mungkin itu aja tutorial di video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh buat skripsian atau lagi parafrase, lagi stuck atau struggling gitu ya. Semoga video ini berguna. Jangan lupa juga subscribe di channel Gypsy Research, lalu follow Instagram kita dan TikTok kita @gypsyresearch. Mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.